Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Rahayu. Di hari ini hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, Bu Rahayu akan membahas tentang perangkat keras atau hardware dari komputer. Mau tahu bagaimana? Mari kita saksikan. Yang pertama, definisi perangkat keras. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik yang membentuk sistem komputer dan berfungsi untuk mengolah data, menjalankan instruksi, dan menyediakan layanan kepada pengguna. Jadi perangkat keras ini alatnya ya, alatnya. Lalu jenis-jenis perangkat keras. Ada perangkat keras komponen utama, perangkat keras masukan, perangkat keras keluaran, perangkat keras jaringan, dan perangkat keras yang lain. Baiklah, kita bahas yang pertama, komponen utama. Perangkat keras komponen utama yang pertama ada CPU, Central Processing Unit. CPU atau prosesor adalah otak komputer yang menjalankan instruksi dan mengolah data. Jadi CPU ini komponen utama dari komputer, otaknya. Otak itu berarti utamanya. Fungsi CPU yang pertama menjalankan instruksi program, mengolah data, mengatur aliran data, dan melakukan operasi aritmatika dan logika serta mengelola memori. Jadi fungsinya sangat banyak sekali dan sangat kompleks. Karena ini adalah otaknya dari komputer. Selanjutnya komponen CPU, ada yang namanya ALU, Arithmetic Logical Unit, yaitu fungsinya melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua, register, fungsinya menyimpan data sementara. Yang ketiga ada control unit, fungsinya mengatur aliran listrik, mengatur aliran data dan instruksi. Yang keempat, cache memory, yaitu menyimpan data yang sering digunakan. Selanjutnya jenis-jenis CPU, ada CPU monolitik, yaitu CPU yang terintegrasi dalam satu chip. Yang kedua, CPU multicore, memiliki beberapa inti prosesor. Yang ketiga, CPU multithread, yaitu CPU yang menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan. Contoh CPU Intel Core i3, i5, i7, AMD Ryzen 3, versi 3, versi 5, dan versi 7. Yang kedua adalah chipset. Chipset adalah komponen elektronik yang mengatur aliran data antara CPU, memori, dan perangkat lain. Fungsi chipset mengatur aliran data CPU dan memori, mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat lain, mengelola penggunaan daya, mengatur kecepatan transfer. Jenis-jenis chipset. Chipset utama atau North Bracket, yaitu chipset yang fungsinya mengatur komunikasi antara CPU dan memori. Chipset pendukung yaitu Short Bracket, yaitu mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat lain. Chipset grafis, yaitu mengatur komunikasi antara CPU dan kartu grafis. Contoh chipset Intel Z390 dan lain sebagainya. Spesifikasi chipset, kecepatan transfer data, kapasitas ruang memori yang didukung, jumlah slot PCI Express, dukungan teknologi Wi-Fi, USB atau SATA. Selanjutnya adalah yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. RAM berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Karakteristik RAM, volatil atau data hilang saat komputer dimatikan, akses cepat dan kapasitas terbatas. Jenis-jenis RAM, DRAM atau Dynamic RAM, SRAM, Static RAM, DDR3, DDR4, DDR5. Kelebihan RAM, akses cepat, mengurangi waktu loading, meningkatkan kinerja multitasking. Kekurangan RAM, data hilang saat komputer dimatikan apabila belum tersimpan di memori, di flash disk atau di penyimpanan eksternal ya. Terus kapasitas terbatas, harga relatif mahal. Yang keempat, HDD, hard disk drive. HDD berfungsi menyimpan data permanen dalam bentuk magnetik. Karakteristik non-volatil, yaitu data tetap ada saat komputer dimatikan. Biasanya itu ada kayak komponen hard disk D, E, F, dan lain sebagainya, itu yang bawaan dari komputer, itu adanya hard disk di dalam komputer. Yang kedua, kapasitas besar dan akses relatif lambat. Jenis HDD mekanik yaitu platter and head, SSD, solid state hybrid drive,
Kelebihan: kapasitas besar, harga relatif murah, kompatibilitas luas. Tapi kekurangannya akses lambat, rentan terhadap kerusakan fisik, dan konsumsi daya tinggi. Selanjutnya adalah SSD, Solid State Drive. Fungsinya menyimpan data permanen dalam bentuk elektronik. Karakteristik SSD: non-volatil, akses cepat, dan kapasitas meningkat. Jenis SSD: SSD SATA, SSD NVMe, SSD M.2. Kelebihan: akses cepat, konsumsi daya rendah, tahan terhadap kerusakan fisik, kinerja lebih stabil. Tetapi kekurangannya adalah harga relatif mahal, kapasitas terbatas, rentan terhadap kerusakan data. Yang keenam, power supply atau PSU. Fungsinya menyuplai listrik ke komponen komputer. Jenis power supply: PSU ATX Advanced Technology Extend, PSU Micro ATX, PSU Mini ITX, PSU SVX atau Small Form Factor. Spesifikasi: daya watt 300 watt, 500 watt, 1000 watt. Voltase 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. Efisiensi 80 plus, yaitu bronze, silver, gold, platinum. Kelebihan: menyuplai daya yang stabil, mencegah kerusakan komponen, meningkatkan kinerja komputer. Yang selanjutnya baterai CMOS. Fungsinya menyimpan pengaturan BIOS atau UEFI dan jam sistem. Jenis: baterai lithium JR2032 dan baterai alkalin LR44. Spesifikasi: voltase 3 volt, kapasitas 210 sampai 240 mAh, umur 2 sampai 5 tahun. Kelebihan: menyimpan pengaturan BIOS, mempertahankan jam sistem, dan mudah diganti. Kekurangan: umur terbatas, rentan terhadap kerusakan, perlu diganti secara berkala. Perawatan: pastikan PSU dan baterai CMOS bersih dan kering. Hindari overheating PSU. Ganti baterai CMOS secara berkala. Periksa spesifikasi PSU sebelum membeli. Selanjutnya yang ke-8 adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama pada komputer untuk menghubungkan komponen-komponen seperti CPU, RAM, HDD, SSD, dan kartu grafis. Komponen utama: CPU socket, tempat CPU dipasang. Chipset, mengatur aliran data antar komponen. RAM slot, tempat memasang RAM. PCI Express slot, untuk kartu grafis dan perangkat lain. SATA port, untuk HDD atau SSD. USB port, untuk perangkat USB. BIOS, untuk mengatur konfigurasi komputer. Fungsi motherboard: 1. Menghubungkan komponen-komponen. 2. Mengatur aliran data. 3. Menyuplai daya listrik. 4. Mengatur komunikasi antar komponen. Yang kelima, menyediakan slot untuk perangkat tambahan. Jenis motherboard: ATX Advanced Technology Extend, ukurannya standar. Micro ATX, lebih kecil dari ATX. Mini ITX, ukuran kecil untuk komputer mini. 4. Server motherboard, untuk server. Yang selanjutnya adalah BIOS, yaitu Basic Input atau Output System. Fungsinya adalah mengatur konfigurasi komputer. Jenis: BIOS tradisional, UEFI atau United Extensible Firmware Interface. Spesifikasi: dukungan teknologi UEFI, keamanan, secure boot, dan pengaturan konfigurasi. Kelebihan: mengatur konfigurasi komputer, mendukung keamanan, dan meningkatkan kinerja komputer. Selanjutnya kita bahas yang kedua, perangkat keras masukan. Yang pertama ada keyboard. Keyboard fungsinya memasukkan data berupa teks, angka, dan perintah. Jenis keyboard mekanik, keyboard membran, dan keyboard nirkabel atau wireless. Fungsinya tombol fungsi F1 sampai F12. Yang kedua, tombol navigasi, panah, home, N, tombol pengeditan, CTRL, ALT, del, tab, VN. Yang keempat, tombol huruf A sampai Z, tombol angka 0 sampai 9, tombol karakter, tombol spasi, tombol power, dan tombol start. Kelebihan: mudah digunakan, cepat memasukkan data, mendukung berbagai bahasa. Yang kedua, mouse. Fungsinya mengatur kursor dan memilih objek. Jenis: mouse mekanik, mouse optik, mouse laser, dan mouse nirkabel atau wireless. Fiturnya tombol klik atau kiri dan kanan, roda kulir, dan sensor gerak. Kelebihan: mudah digunakan, presisi tinggi, mendukung berbagai sistem operasi. Yang ketiga, scanner. Fungsinya mengubah dokumen atau gambar menjadi file digital. Jenisnya scanner flatbed, scanner dokumen, dan scanner portable. Fitur: resolusi tinggi, kemampuan mengenali
teks atau OCR, dukungan untuk berbagai format file. Kelebihan, menghemat waktu, meningkatkan kualitas gambar, dan mendukung pengorganisasian dokumen. Yang keempat, mikrofon. Fungsinya mengubah suara menjadi sinyal digital. Jenis mikrofon USB, mikrofon nirkabel atau wireless, dan mikrofon kondensor. Fitur, kualitas suara tinggi, dukungan terhadap berbagai jenis aplikasi, kemampuan mengurangi noise. Kelebihan, meningkatkan kualitas suara, mendukung komunikasi jarak jauh, dan meningkatkan pengalaman audio. Yang kelima, webcam. Webcam adalah kamera digital kecil yang terhubung ke komputer. Fungsi utamanya mengirimkan gambar video secara langsung atau live streaming, mengambil foto dan merekam gambar atau merekam video, berkomunikasi melalui video call atau conference, merekam kegiatan pengguna atau screening recorder. Jenis webcam. Webcam internal terintegrasi dalam laptop atau PC. Webcam eksternal terpisah dari komputer. Webcam USB dan webcam nirkabel atau Wi-Fi. Selanjutnya webcam 3D. Spesifikasi, resolusi 480p, 720p dan 1800p. Frame rate, FPS, sudut pandang wide angle. Kualitas gambar, HD Full HD. Mikrofon, dukungan teknologi night vision dan autofocus. Penggunaan video conference atau digunakan pada aplikasi Zoom, Google Meet dan lain-lain. Live streaming pada YouTube, Twitch dan lain sebagainya. Pengawasan keamanan, pendidikan online dan komunikasi pribadi. Tips memilih, periksa resolusi dan frame rate, pastikan kompatibilitas dengan komputer, periksa kualitas mikrofon, baca review dan perbandingan dan pertimbangkan harga. Perangkat keras keluaran. Yang pertama, monitor. Fungsinya menampilkan gambar dan teks dari komputer. Jenis LCD, LED, OLED, dan CRT. Spesifikasi, resolusi HD, Full HD, dan 4K. Ukuran layar dan refresh rate. Kelebihan, menampilkan gambar dengan kualitas tinggi, mendukung multitasking. Printer, fungsinya mencetak dokumen dan gambar dari komputer. Jenis inkjet, laser, dan dot matrix. Spesifikasi, resolusi cetak, kecepatan cetak, dan kapasitas kertas. Kelebihan, mencetak dokumen dengan kualitas tinggi dan efisiensi biaya. Proyektor, fungsinya menampilkan gambar dan video pada layar besar. Jenis LCD, DLP, dan LED. Spesifikasi, resolusinya HD, Full HD, kecerahan dan jarak fokus. 4. Speaker, fungsinya mengeluarkan suara dari komputer. Jenis speaker aktif dan pasif. Spesifikasi, kualitas suara headset, daya output dan konektivitas. Kelebihan, menghasilkan suara jernih dan mudah digunakan. Headphone, fungsinya mengeluarkan suara secara pribadi. Jenis wired dan wireless. Spesifikasi, kualitas suara headset, impedensi dan berat. Merek terkenal Sony, Sennheiser dan Audio Technica. Kelebihan, menghasilkan suara jernih dan privasi suara. Perangkat keras jaringan. Yang pertama, LAN card atau Local Area Network. Fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan lokal. Jenis Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit Ethernet. Spesifikasi, kecepatan Mbps. Jenis konektor RJ45. Kelebihan, menghubungkan jaringan lokal stabil dan cepat. Wi-Fi adapter. Fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan Wi-Fi. Jenis USB, PCIe. Spesifikasi, kecepatan Mbps, standar Wi-Fi 802.11 AC. Kelebihan, fleksibilitas dan mudah digunakan. Modem atau modulator demodulator. Fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke internet. Jenis ADSL, VDSL, dan fiber optik. Spesifikasi, kecepatan Mbps dan teknologi modern. Yang selanjutnya, keempat, router. Fungsinya mengatur lalu lintas data antar jaringan. Jenis wireless router dan wired router. Spesifikasi, kecepatan Mbps, jumlah port. Kelebihan, mengatur lalu lintas data, meningkatkan keamanan. Switch. Fungsinya menghubungkan perangkat jaringan. Jenis unmanaged switch dan managed switch. Spesifikasi, kecepatan Mbps, jumlah port. Merek terkenal Cisco Happy Deal. Kelebihan, meningkatkan kecepatan dan mengurangi latency. Perangkat kelas lainnya, CPU, Graphic Processing Unit. Fungsinya mengolah data grafis dan game.
Jenis integrated atau terintegrasi dengan CPU, desegregated atau terpisah dari CPU. Spesifikasi memori, VRAM, dan kecepatan GHz dan resolusi. Kelebihan meningkatkan kinerja grafis dan mendukung game berat. Kedua, kartu suara. Fungsinya mengubah suara dan audio. Jenis outboard yaitu terintegrasi dengan motherboard, dan dedicated terpisah dari motherboard. Spesifikasi kualitas suara headset mendukung teknologi 5.1 dan 7.1. Kelebihan meningkatkan kualitas suara dan mendukung efek suara. Kartu TV tuner. Fungsinya menangkap siaran TV dan mengubahnya menjadi format digital. Jenis analog digital hybrid. Spesifikasi resolusi dukungan terhadap teknologi DBFS. Kelebihan menangkap siaran TV, merekam acara TV. Keempat, firewall. Fungsi melindungi komputer dari serangan jaringan. Jenis firewall perangkat lunak atau software dan firewall perangkat keras hardware. Spesifikasi dukungan teknologi NAT dan SPI. Kecepatan. Kelebihan melindungi dari serangan hacker dan melindungi akses jaringan. Yang kelima, antivirus. Fungsinya melindungi komputer dari virus dan malware. Jenis antivirus perangkat lunak atau software. Spesifikasi dukungan teknologi real-time protection dan database virus. Kelebihan melindungi data dari virus, malware, and spyware. Kriteria memilih perangkat keras. Yang pertama, kinerja. Dilihat dari kinerjanya, bagaimana kecepatannya dan kapasitasnya. Yang kedua, kompatibilitas, yaitu sistem operasi dan perangkat lunaknya apakah mendukung atau tidak. Yang ketiga, kualitas, yaitu daya tahan dan keandalan. Kira-kira daya tahannya bagaimana. Yang kelima, harganya. Menyesuaikan harga dari duit yang kita punya, kantong kita berapa, maka dari itu kita pilih yang sesuai dengan kantong kita. Yang kelima, fitur tambahan. Apakah ada wifi-nya, apakah ada bluetooth-nya, dan lain-lain. Fungsi perangkat keras. Yang pertama, mengolah data. Yang kedua, menjalankan instruksi. Yang ketiga, menyimpan data. Keempat, menghubungkan perangkat. Dan yang kelima, menyediakan layanan pengguna. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata maupun kekurangan dari saya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Burayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.